Oke, semuanya. Berarti pada kali ini saya Ahmad Kafi untuk final exam dari IS Security and Risk Management. Jadi pada case study tugas kali ini saya mengambil contoh PT Indofood untuk sebagai tugas akhir saya. Untuk pertanyaan nomor pertama yaitu prosedur untuk melakukan Information Security Risk Assessment dengan menggunakan NIST Special Publication 830 Revision 1 Guide for Conduction Risk Assessment. Dalam konteks perusahaan Indofood dapat dibagi menjadi beberapa langkah utama. Berikut adalah panduan untuk langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu persiapan. Persiapan ini ada tiga. Yang pertama, identifikasi tim risk assessment. Yang kedua, penentuan ruang lingkup. Yang ketiga, kumpulkan informasi. Untuk langkah kedua, itu identifikasi ancaman. Di mana identifikasi ancaman itu adalah identifikasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan informasi perusahaan Indofood. Ini mungkin seperti pertama serangan cyber, ancaman fisik dan juga salah manusia dan lain sebagainya. Lalu penilaian ancaman. Penilaian ancaman ini dampak dan probabilitas dari setiap ancaman yang diidentifikasi menggunakan kerja NIST untuk mengukur dampak dan probabilitasnya. Lalu langkah yang ketiga, identifikasi kerentanan. Identifikasi kerentanan dalam infrastruktur TI perusahaan Indofood berupa kelemahan dalam sistem, kebijakan yang memadai, atau masalah keamanan lainnya. Yang keempat, yaitu penilaian risiko, di mana menggabungkan informasi tentang ancaman dan kerentanan untuk mengevaluasi risiko yang ada. Yang kelima, yaitu mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Identifikasi strategi pengelolaan risiko ini untuk menentukan cara mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko yang telah teridentifikasi. Langkah yang keenam yaitu implementasi kontrol keamanan, di mana melakukan kontrol keamanan yang dipilih sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko, di mana perusahaan mematuhi standar keamanan yang relevan seperti ISO 27001 dan juga CIS Control. Lalu untuk langkah ketujuh, pemantauan dan pemeliharaan. Terus-menerus melakukan pemantauan efektivitas dengan mengontrol keamanan yang diimplementasikan dan diperbaharui penilaian risiko secara berkala. Langkah ke-8 itu pelaporan, di mana membuat laporan yang merinci hasil dari penilaian risiko, strategi pengelolaan risiko yang diusulkan. Lalu langkah ke-9 adalah review dan revisi, di mana selalu secara berkala meninjau dan merevisi prosedur penilaian risiko keamanan informasi sesuai dengan perubahan dalam lingkungan TI. Untuk nomor 2 yaitu Business Impact Assessment atau BIA, merupakan langkah penting dalam pengembangan bisnis Continuity Plan atau BCP. Hal ini membantu perusahaan Indofood untuk mengidentifikasi dan menilai dampak dari gangguan bisnis serta menentukan prioritas pemulihan. Berikut panduan umum untuk melaksanakan BIA dengan beberapa asumsi mengenai beberapa proses bisnis dan aset TI. Langkah pertama yaitu identifikasi proses bisnis kunci, di mana ada beberapa poin, yaitu pertama, identifikasi proses bisnis utama. Yang kedua, penilaian ketergantungan, di mana ini ada beberapa poin. Yang pertama, karena ini pesan-pesan makanan, maka pertama ada produksi makanannya. Lalu yang kedua, manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, keuangan akuntansi. Yang keempat, pemasaran. Dan yang kelima adalah sumber daya manusia. Lalu langkah kedua, melakukan identifikasi aset teknologi informasi, di mana identifikasi aset teknologi informasi ada beberapa poin. Yang pertama adalah identifikasi aset TI, di mana mendaftar semua aset TI yang digunakan dalam operasi perusahaan, termasuk server, jaringan, dan juga perangkat lunak lainnya. Lalu untuk penilaian kritisitas aset TI, di mana kritisitas aset TI ini untuk proses bisnis adalah yaitu langkah penting dalam bisnis impact analysis atau BIA, di mana begini membantu perusahaan mengidentifikasi aset TI yang jika rusak akan berdampak besar pada operasi perusahaan. Di mana dalam menjalankan proses bisnis perusahaan Indofood ada beberapa sumber utama. Yang pertama ada server utama, lalu sistem manufaktur otomatis, dan juga aplikasi keuangan. Lalu langkah ketiga, identifikasi ancaman dan risiko, di mana identifikasi ancaman terdapat beberapa jenis ancaman yang dapat mengganggu operasi bisnis. Nah, ini mencakup ancaman fisik, cyber, manusia, dan faktor alam. Di mana contoh umum dari berbagai ancaman yaitu bencana alam, di antara ada gempa bumi, banjir, dan juga badai topan. Lalu serangan cyber, contohnya adalah malware, serangan DDoS,
phishing, dan lainnya. Lalu ada juga kelalaian manusia, di mana ada kesalahan pengguna dan juga pelanggaran keamanan. Lalu langkah keempat adalah penilaian risiko. Yang pertama penilaian risiko yaitu menggabungkan informasi tentang probabilitas atau dampak ancaman untuk mengevaluasi risiko. Yang kedua adalah prioritas risiko, di mana prioritas risiko ini berdasarkan tingkat kritisitas dan merupakan pada risiko yang mempengaruhi dan dampak tinggi dan probabilitas tinggi. Lalu langkah kelima adalah identifikasi rencana pemulihan, di mana identifikasi rencana pemulihan ini merupakan tindakan pemulihan yang diperlukan untuk setiap proses bisnis dan aset TI yang berdampak oleh gangguan, di mana ada beberapa tindakan umum yang dapat diambil sebagai bagian dari rencana pemulihan. Yang pertama adalah backup data dan sistem, di mana yang pertama adalah penyediaan backup reguler, lalu yang kedua pemulihan data, lalu yang kedua adalah lokasi pemulihan darurat. Hal ini pertama untuk identifikasi lokasi pemulihan darurat, yaitu dengan menentukan lokasi fisik atau data center alternatif yang dapat digunakan jika lokasi dapat terganggu. Lalu ada replikasi data, di mana penggunaan teknologi replikasi data ini untuk memastikan data penting selalu tersedia di lokasi pemulihan darurat, dan juga untuk meminimalisir kehilangan data. Proses biaya ini harus diintegrasikan dalam BCP perusahaan Indofood dan harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kesinambungan bisnis yang efektif dalam menghadapi gangguan. Lalu yang nomor 3 adalah kebijakan keamanan informasi yang mengatasi ancaman ransomware. Dapat mencakup beberapa poin penting seperti 1, definisi ancaman ransomware. Ransomware sendiri adalah jenis perangkat lunak ataupun ini merupakan jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dirancang untuk mengenkripsi data atau mengunci akses ke sistem komputer atau perangkat yang kemudian menuntut tebusan atau ransom kepada korban untuk mengembalikan akses atau kunci deskripsi tersebut. Berikutnya ada beberapa jenis ransom, yaitu encrypting ransomware, screen locker, ada mobile ransomware, dan juga scareware. Cara kerja ransomware yaitu pertama infeksi, lalu yang kedua dia mengenkripsi data, yang ketiga meminta pesan tebusan. Setelah dia mengenkripsi, ransomware akan menampilkan pesan tebusan kepada korban. Lalu pembayaran tebusan, apabila korban yang terperangkap memiliki opsi untuk membayar tebusan. Yang kelima dampak, dia ransomware ini menyebabkan beberapa kerugian yang signifikan dan juga kerugian finansial. Lalu tanggung jawab dan kewenangan, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi perusahaan dari ancaman ransomware. Ini merupakan langkah penting dalam kebijakan keamanan informasi. Berikut biasanya tanggung jawab ini dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tim keamanan informasi atau IT security team. Yang kedua, tim IT. Yang ketiga, manajemen eksekutif, di mana manajemen eksekutif ini termasuk Chief Information Officer atau CIO atau Chief Information Security Officer atau CISO. Jadi tugas dari manajemen eksekutif ini memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi yang efektif. Lalu pencegahan ransomware. Yang pertama dapat mengaktifkan firewall. Lalu yang kedua perangkat lunak atau antivirus anti malware diinstal di setiap PC ataupun perangkat yang terhubung dengan jaringan. Lalu yang terakhir adalah pembaruan rutin perangkat lunak. Jadi pastikan semua perangkat lunak yang kita punya atau baik yang ada di perusahaan itu dilakukan update rutin atau update patch yang terbaru untuk mengatasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh ransomware. Untuk poin keempat atau nomor 4, inilah contoh sederhana dari Risk Treatment Plan atau RTP yang mencakup 3 risiko keamanan informasi, kontrol yang akan diimplementasikan, tindakan yang diperlukan, waktu pelaksanaan, pemilik risiko, dan status. Yang pertama adalah malware infection. Untuk kontrolnya, pemasangan dan pembaharuan antivirus dan anti malware di semua perangkat. Untuk actionnya, identifikasi yang kontrakan vendor antivirus terkemuka pada bulan ini. Lalu yang kedua, pemasangan antivirus di semua perangkat. Yang ketiga, pembaruan otomatis antivirus. Lalu untuk timetable atau for implementation adalah identifikasi dan kontak vendor antivirus. Yang kedua, pemasangan antivirus. Yang ketiga, aktifkan pembaruan otomatis. Untuk list owner adalah Chief Information Security Officer atau CISO. Untuk statusnya adalah identifikasi dan kontak vendor antivirus itu on track. Pemasangan antivirus itu on progress. Aktifkan itu plan. Jadi plannya ada 3 status.
Yang pertama ada on track, lalu ada progress, dan juga plan atau rencana. Lalu untuk contoh kedua adalah kehilangan data. Untuk kontrolnya dengan melakukan implementasi sistem backup data yang kuat. Untuk actionnya adalah identifikasi dan kontrak penyediaan backup dalam 1 bulan. Lalu mengimplementasikan sistem backup dalam 3 bulan. Dan yang ketiga, uji pemulihan data dalam 4 bulan setelah implementasi. Lalu untuk timetable dan implementation ada tuh identifikasi dan kontrak penyedia layanan backup. Yang kedua, implementasikan sistem backup. Yang ketiga, uji pemulihan data. Untuk ownernya adalah Chief Information Officer atau CIO. Untuk status, identifikasi dan penyedia layanan, implementasi backup, lalu uji pemulihan. Lalu untuk risk berikutnya adalah kebocoran data oleh karyawan. Yang pertama untuk kontrol, yaitu menerapkan kebijakan akses minimal dan pelatihan keamanan untuk karyawan. Untuk action adalah evaluasi dan perbarui kebijakan akses minimal dalam 2 bulan. Lalu jadwalkan pelatihan keamanan untuk semua karyawan dalam 3 bulan. Lalu untuk timetable, yaitu evaluasi dan perbarui kebijakan akses minimal. Yang kedua, jadwalkan pelatihan keamanan karyawan. Untuk owner adalah Human Resources Director atau HRD. Lalu untuk status, yang pertama adalah evaluasi dan perbarui kebijakan akses. Yang kedua, jadwalkan pelatihan keamanan karyawan. Oke, untuk lanjut berikutnya untuk nomor 5 adalah prosedur pengelolaan vulnerability dengan Qualys Guard Vulnerability Scanner yang bertujuan untuk mengelola dan mengatasi vulnerability pada aset teknologi informasi yang teridentifikasi oleh Qualys Guard Vulnerability Scanner untuk memitigasi risiko keamanan informasi. Langkah pertama yaitu identifikasi vulnerability, di mana ada penggunaan Qualys Guard, lalu penerimaan laporan, dan juga untuk langkah kedua adalah klasifikasi dan prioritisasi, di mana klasifikasi vulnerability itu untuk mengelompokkan vulnerability berdasarkan 3 tingkat risiko: kritis, tinggi, dan kritis, tinggi, sedang, ataupun rendah. Lalu prioritisasi itu menentukan urutan prioritas mitigasi berdasarkan tingkat risiko. Langkah ketiga adalah analisis vulnerability. Ada yang pertama ada tim keamanan, itu melibatkan tim keamanan informasi untuk analisis setiap vulnerability yang teridentifikasi. Yang kedua, penilaian risiko, melakukan penilaian risiko untuk mendalam untuk vulnerability kritis yang tinggi termasuk potensi dan dampaknya. Langkah keempat adalah pengambilan keputusan, di mana kebijakan mitigasi membuat kebijakan mitigasi yang jelas untuk setiap vulnerability yang teridentifikasi, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Yang terakhir adalah keputusan, yaitu menentukan, memperbaiki, menutup, mengisolasi, dan atau mengabaikan vulnerability berdasarkan analisis risiko. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa berbagi sharing untuk kedepannya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya.